Terima kasih Pak Menteri yang sudah memaparkan panjang lebar, sangat detail tentang agenda hari ini, termasuk isu-isu aktual, diantaranya turunan dari undang-undang pesantren. Ini memang kado buat pesantren Pak Menteri. Jadi dari undang-undang sudah diturunkan PMA, 3 PMA luar biasa. OPQ, saya kira saya dengan Pak Prof. Kamar ini memang sangat lama berdiskusi bagaimana unit percetakan Al-Quran itu bisa berkelas dunia Pak. Jadi kalian tidak perlu diragukan lagi dukungan dari Komisi 8, kemudian revitalisasi KUA dan lain sebagainya. Pak Menteri, kalau dari penjelasan Pak Menteri tadi, para hadirin atau anggota, supaya kita konsentrasi nanti, para anggota dan pimpinan, di tabel halaman 2, jelas semua waktu yang diskenariokan oleh Pak Khoriji dan kawan-kawan, termasuk panja haji, semua tanggal sudah terlewati. Artinya hari ini tinggal tanggal 31 Mei. Sementara kuota terkecil 1,8% itu maksimal tanggal 28 Mei. Nah, oleh karena itulah mungkin hari ini kita para anggota atau dari meja pimpinan konsentrasinya ke sana tentang pelaksanaan haji, sehingga tadi kita beri kesempatan kepada Pak Menteri untuk ketemu dengan Pak Presiden, itu membawa hasil dari rapat kerja ini lengkap dan valid, sehingga keputusan pemerintah bersama DPR. Oleh karena itu kami persilakan kepada seluruh anggota berdasarkan fraksi, sama seperti biasa, waktunya 5 menit, kalau lebih mungkin saya akan ingatkan. Kami persilakan dari fraksi PDP, siapa? Ada PDP yang ada? Berarti, atau dari virtual ada PDP? Oh, ntar dulu, yang berarti yang divisi dulu ya. Yang hadir dulu. Dari Golkar, Pak HBA ya. Hasan Basri Agus, mantan Gubernur Jambi. Yang menang Pak Haris ya Pak ya. Kadang-kadang. Mantan Golkar juga kalau salah. Iya. Selanjutnya nanti dari Gerindra siapa? Pak Jepri. Ini alumni Gontor ini. Kol-kolahnya ngeri. Pak Jepri. Dari Demokrat Pak Ahmad. Ini kegiatan terus dari Riau ini. Masih lama pemilu Pak. Luar biasa nih Pak Ahmad ini. Demokrat Pak Ahmad ya. Dari PKB Pak Kiai Maman ya. Oh sorry. Dari Nasdem ini kebalik-balik saya ini. Nasdem siapa? Ibu Lisda ya. Tadi Pak Ahmad sudah. PKS biasanya PKS hadir nih. Tidak ada. Dari virtual nanti coba tanya satu. Dari PAN tadi Pak Asri Khaidir minta Pak Rizal dari virtual, dia biasa ya. Tolong nanti siapkan sekretariat Pak Asri Khaidir secara virtual dari Padang nih, atau dari nggak tahu dari mana nih. Terakhir dari P3 ada? Belum ya? Tolong buat dia dari PDP nanti siapa. Kita lanjutkan dulu, kami persilakan Pak Hasan Basri Agus dari Golkar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua, Bapak Ibu Wakil Ketua, rekan-rekan anggota Komisi 8, yang saya hormati Bapak Menteri, para asisten 1, maksud saya asisten 1 dan para staf hadirin sekalian yang berbahagia. Dari beberapa hal yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi, kami bersyukur sekali, rinci sekali Bapak Menteri menyampaikan terutama kaitannya dengan rencana keberangkatan haji tahun ini. Kalau melihat sebagaimana kata Pak Ketua Komisi tadi, tanggal yang direncanakan oleh Pak Menteri, saya pikir supaya jangan ragu kita mengambil sikap Pak Menteri. Kalau memang ya tidak mungkin ya sudah putuskan gitu, bahwa kita tahun ini tidak memberangkatkan jemaah haji kita ke Arab Saudi.
Saya pikir begitu, jangan masyarakat terutama di bawah ragu-ragu macam-macam gitu penilaian terhadap kita. Saya tadi membaca Facebook yang mengatakan bahwa salah satu penyebab pemerintah Saudi Arabia tidak memasukkan Indonesia karena kita berutang gitu, karena uang kita dipakai untuk pembangunan. Itu kan mungkin hoax ya, saya tidak tahu itu. Ada tadi dalam Facebook Pak Menteri. Jadi oleh sebab itu memang ini perlu betul kita clear. Kalau memangnya tidak memungkinkan lagi, saya pikir ya kita harus putuskan, kita tahun ini ya kita tunda saja pemberangkatan haji ini. Saya pikir begitu, mungkin jangan menyusahkan kita, sebab dari target yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi sudah selesai, tidak ada mungkin lagi kita untuk mempersiapkan itu. Itu pertama Pak Menteri. Kemudian yang kedua, termasuk juga tadi sampai persiapan andai kata pemberangkatan, masalah COVID, pemberangkatan sampai pulangnya kita sudah atur sedemikian rupa. Saya rasa ini tidak ada lagi kelemahan kita, saya pikir dari sisi persiapan menghadapi itu. Kemudian yang kedua, saya ingin menanggapi tentang undang-undang tentang masalah pendidikan, Pak. Pendidikan kaitannya dengan Ma'had Ali gitu. Berdirinya rencana kita membuat perguruan tinggi Ma'had Ali ini pada dasarnya khawatir para ulama berkurangnya ulama-ulama kita yang pandai membaca kitab kuning. Itu awalnya, itu pemikiran awalnya. Nah, oleh sebab itu ke depan kami mengharapkan Pak Menteri masalah pendirian Ma'had Ali ini harus betul-betul diperketat gitu. Jangan nanti semuanya dapat kesempatan untuk mendirikan. Ini akhirnya kualitasnya ada kembali seperti IAIN, ya cukuplah UIN atau IAIN saja gitu, seperti yang sudah-sudah. Jadi Ma'had Ali ini betul-betul, kalau tidak salah kemarin 13 Ma'had Ali ya, berapa tuh yang sudah diizinkan oleh Pak Menteri. Kaitannya memang nanti kalau tamat-tamat Ma'had Ali, kalau ahli fikih misalnya jurusan fikih, dia ahli betul bidang usul fikih. Kalau perlu kaidah-kaidah usul fikih itu dia paham dan hafal gitu. Termasuk juga mungkin bidang tafsir juga. Jadi semuanya harus ahli betul, bisa hafal di luar kepala. Jadi memang tamatan Ma'had Ali itu betul-betul kualitasnya nanti kita harapkan luar biasa. Kami terus terang di Jambi ada satu yang direstui oleh Pak Menteri Agama sebelumnya, Ma'had Ali ini. Memang ya muridnya tidak banyak Pak Menteri, dan seleksinya juga ketat gitu. Paling-paling kadang-kadang 1 tahun 20, ada 15, tapi tidak apa-apa. Tetapi memang mereka yang tamat dari itu betul-betul kualitasnya yang kita harapkan luar biasa gitu. Bukan berarti hanya sekedar pandai membaca kitab kuning, tapi juga ahli di bidang ahlinya fikih, kemudian nahwu sarf juga mengotot, ilmu-ilmu alat yang mantik, badi, bayan, ma'ani, harus ahli. Itu yang kita harapkan tamatan dari Ma'had Ali ini. Itu pertama. Kemudian yang kedua, masalah tadi Bapak akan mendirikan KUA, revitalisasi KUA. Kami mengharapkan, saran kami Pak Menteri, kalau bisa KUA percontohan itu didirikan setiap provinsi. Jangan sampai nanti masing-masing provinsi pergi belajar ke Pulau Jawa ini atau studi banding ke sini, kan biaya juga berkurang. Jadi setiap provinsi dijadikan satu KUA yang revitalisasi oleh Pak Menteri. Jadi ini KUA percontohan. Ini kalau kami lihat dari yang tercatat di sini ya, ini hanya sebagian dari di Jawa itu saja gitu, tidak di setiap provinsi. Jadi nanti biayanya murah, KUA yang ada di kabupaten dalam proses dia memenahkan dirinya ya cukup dia studi banding ke setiap di KUA yang ada di provinsi saja. Kemudian yang terakhir kami ingin menanggapi tentang tanah. Memang ini yang dikeluhkan di lapangan, tanah yang menjadi yang milik Pemda baik itu provinsi dan kabupaten. Kami insya Allah sebagai Dapil Golkar di Jambi nanti sebagai anggota DPR Komisi 8 akan mencoba melakukan pendekatan kepada kepala daerah yang bersangkutan agar bermurah hati untuk menyerahkan tanah KUA yang berada di wilayahnya masing-masing, diserahkan kepada
Departemen Agama. Sebagaimana juga dulu, saya juga waktu jadi gubernur, saya tidak segan-segan Pak Menteri. Menteri Agama minta dulu asrama haji, tanah, saya serahkan. Kemudian UIN juga minta tanah, saya serahkan. Ngapain? Yang diserahkan pada negara juga. Jadi kalau ada kepala daerah yang mungkin keberatan, itu sangat keliru sekali. Itu nanti perlu kita sampaikan kepada yang bersangkutan. Kami rasa hanya itu dulu dari kami. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ada manfaat untuk kepentingan agama dan kebersamaan kita di Komisi 8 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.